Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Aura Amanda Putri atau biasa dipanggil Sei dengan NIM G0025220 dari kelompok B3 atau kelompok 13. Jadi pada laporan kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang otot-otot yang ada di abdomen. Nah, jadi otot yang ada di abdomen yang pertama itu ada musculus obliquus externus abdominis di bagian sini. Kemudian di dalamnya lebih ke depan lagi itu ada musculus rectus abdominis. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis dan ada musculus transversus abdominis. Kemudian di gambar yang sebelah kiri kita bisa lihat di situ ada musculus pyramidalis dan ada intersectio tendinea. Itu dia yang membagi jadi garis-garis itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke dinding-dinding abdomen. Di sini saya akan membahas tentang dinding abdomen yang anterolateral dengan yang posterior. Jadi kita mulai dulu dari yang anterolateral, di mana yang anterolateral itu dari paling luar itu ada kulit yang pertama, kemudian ada fascia superficialisnya, di mana fascia superficialisnya itu masih dibagi menjadi dua, yaitu fascia Kampert dan fascia Scarpa. Kemudian ada fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis, di mana musculi et aponeurosis ini tadi berisi sama muskuli-muskuli yang ada di abdominis. Seperti di gambar yang tengah itu kita bisa lihat ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis. Kemudian selanjutnya ada fascia transversalis. Lalu ada fascia extraperitonealis, atau itu adalah jaringan-jaringan lemaknya di sini. Kemudian ada peritoneum parietal. Dia yang paling bawah itu. Kemudian tengah kita bisa lihat. Kemudian kalau posterior itu kita bisa lihat dari paling luar itu ada kulit juga. Ada kulit. Kemudian ada fascia superficialis dorsi. Karena dia bagian belakang kan. Kemudian ada musculus yang terbagi jadi 4 lapisan, di mana lapisan yang pertama itu ada latissimus dorsi. Di gambar yang paling kiri itu kita bisa lihat ada musculus latissimus dorsi. Kemudian di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis juga. Di bagian gambar yang kiri yang bagian atas ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada musculus erector spinae. Kemudian ada musculus longissimus dorsi. Kemudian ada musculus ratus posterior inferior. Kemudian di lapisan yang ketiga, yang pertama ada musculus multifidus. Kemudian ada musculus interspinalis. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis. Dan di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum. Lalu ada musculus iliopsoas. Kemudian yang terakhir ada musculus transversus abdominis. Nah, setelah muskulusnya, selanjutnya bagiannya ada fascia extraperitoneal. Kemudian yang terakhir itu ada peritoneum parietal, sama kayak anterolateral. Nah, kita lanjut.
ada organ intraperitoneal dengan organ retroperitoneal. Jadi apa sih? Kalau misalnya organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya tuh dilapisi oleh peritoneum, yang berarti dia berada di kavitas peritonealis. Contohnya kayak gaster, terus hyenum, ileum, kolon transversum, duodenum pars superior, appendix veriformis, kemudian kolon sigmoidea, sama cauda pankreas, hepar, kemudian ada lian. Nah, kalau misalnya retroperitoneal itu berada di luar kavitas peritoneum. Berarti dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya aja. Berarti nggak seluruh permukaannya itu tertutup seperti organ intraperitoneal. Contohnya itu ada singkatannya itu Sudbucker. Sudbucker itu adalah Sudbucker itu kan berarti kan dia organ-organ yang selain masuk ke intraperitoneal. Berarti dari S-nya dulu itu ada suprarenal gland, kemudian A-nya itu aorta, D-nya itu duodenum, kecuali yang tadi kan kalau misalnya intra itu kan dia pars superior, berarti duodenum kecuali pars superior. Kemudian P-nya itu pankreas, kemudian U-nya itu ureter, C-nya itu colon descendens. Kalau yang di intra tadi kan colon sigmoidea, kemudian K-nya itu kidney, kemudian E-nya itu esophagus, dan R-nya itu ada rectum. Kemudian kita akan bahas gaster, di mana gaster ini tuh bagian-bagiannya yang pertama ada fundus gastricus, yaitu bagian paling di atas yang bentuknya itu seperti kubah. Yang biasanya fundus gastricus ini cuma diisi oleh udara. Kemudian ada pars cardiaca, di mana pars itu dia yang berhubungan langsung sama esophagus. Nah, di pars cardiaca ini ada lower esophageal sphincter yang fungsinya itu untuk mencegah reflux lambung ke esophagus. Kemudian ada body atau corpus gastricum, yaitu bagian paling besar yang ada di gaster. Kemudian di bagian bawah itu ada pars pylorica, di mana pars pylorica ini nanti akan dibagi menjadi canalis pyloricus sama antrum pyloricus. Di mana canalis pyloricus ini tuh dia bagiannya lebih sempit yang nanti akan langsung berhubungan ke duodenum. Kemudian ada curvatura gastrica minor yang nanti akan melekat dengan omentum minus, dan curvatura gastrica mayor yang nanti akan melekat dengan omentum maius. Di pars pylorica nanti akan terdapat musculus sphincter pylori. Musculus sphincter pylori. Nah, kemudian kalau lapisan-lapisan yang ada di lambung itu tuh dari yang paling dalam itu ada tunica mucosa, di mana tunica mucosa itu kan dia dilapisi sama silindris lapis, kemudian ada lamina propria dan lamina mucosa muscularis externus. Kemudian ada tunica submucosa, yaitu ada flexus Meissner, kemudian ada tunica muscularis, di mana di tunica muscularis ini kan dibagi menjadi 3 lapisan otot, yaitu ada longitudinal, itu paling luar, kemudian ada circular, di itu yang tengah, dan ada oblique, itu tuh dia yang bagian paling dalam. Nah, kemudian stratum yang paling luar itu ada tunica serosa. Nanti akan membentuk omentum minus dan omentum maius. Kemudian kita akan bahas appendix, di mana appendix itu kan letaknya bervariasi. Misal dari garis Monro Pictor itu tuh dia diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nanti appendixnya itu berada di sepertiga lateral garis Monro Pictor itu, disebutnya titik McBurney. Kemudian kalau menurut garis Lange yang dia itu diukur dari sias dextra ke sias sinistra, titik ujung appendix itu berada di seperenam lateral dextra dari garis Lange itu. Kemudian variasi panjang appendix itu juga bervariasi. Biasanya panjang appendix itu ukurannya 6-13 cm. Kemudian variasi letak appendix
Piriformis itu ada 5 lagi, yaitu appendix retrocaecal, appendix postilalis, appendix pelvicum, appendix preilalis, appendix subcaecalis. Nah, yang letak yang paling umum itu appendix retrocaecal, di mana appendix ini tuh berada di belakang cecum yang dia tuh agak mengarah ke atas. Itu adalah bentuk paling umum si appendix ini. Kemudian appendix postilalis itu mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Makanya postilalis di belakang ileum dan mesenterium. Kemudian ada appendix pelvicum, dia itu mengarah ke bawah, dia melewati psoas mayor dengan ujungnya itu melebihi tepi bawah panggul tepi atas panggul bawah pelvic. Kemudian ada appendix preilalis, yaitu terletak mengarah ke kiri, yaitu di depan ileum preilalis, di depan ileum dan mesenterium. Kemudian yang terakhir ada appendix subcaecalis, yaitu terletak di descendens ke caudal.